Apa kabar? Saya yakin ya, saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan, yang lagi di jalan, saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja, dalam lindungan Tuhan yang sempurna, amin. Dan saudara yang ada di sini, pada saat saya datang ke tempat ini beribadah offline ya, offline. Saya mau ngomong offsite tadi, onsite tapi offline, onsite tapi offline. Waktu di sini bisa ketemu tatap muka dengan saudara yang ada di sini, saya sangat bersuka cita. Bagaimana dengan saudara? Ya, sangat bersuka cita karena seperti ketemu dengan keluarga setelah seminggu tidak ketemu. Yang kalau misalkan minggu lalu nggak datang, kita sudah nggak ketemu 2 minggu, saudara. Ya, setiap kali kalau saudara miss 1 minggu, berarti kita udah nggak jumpa 2 minggu. Jadi saudara yang terus menyaksikan online dan sudah jarang hadir tatap muka, saya rindu dengan saudara. Ya kan, rindu bertatap muka, bersalaman dengan saudara. Kita percaya bahwa pandemi sudah mulai akan berlalu dan kita sudah bisa menjalani kehidupan yang lebih normal dari biasanya setelah kita sudah menikmati juga kelebihan atau kecanggihan dari teknologi. Kita sudah sekian lama menjalankan ibadah secara online juga, tentu di dalamnya ada pengalaman-pengalaman baik juga. Lebih banyak lagi orang bisa mendengarkan khotbah-khotbah, karena bisa didengar kapan saja, di mana saja, bahkan bisa diulang-ulang. Kalau misalkan kita offline benar. Kalau kita hadir, pastornya nggak bisa di pause ya. Aduh, ke toilet dulu pastor, stop dulu, nggak bisa. Kalau online bisa ya, kita pause dulu, nanti kita tonton ulang. Oh, kayaknya tadi bagus, bisa diulang. Kalau yang offline nggak bisa. Ya, jadi ada kelebihan, ada kekurangan juga, saudara. Oke, nah minggu ini saya ingin melanjutkan dari apa yang kita dengar khotbah minggu lalu dari Pastor Paul. Minggu lalu saya sangat ingat sekali, Pastor Paul mengutip dari Galatia 2 ayat 20 kan. Katanya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, saya ingin melanjutkan dari sini. Kenapa rasul-rasul, ya kan, selalu mengatakan bahwa hidupnya bukan dia. Dan dia selalu mengingatkan bahwa kita itu bukan hidup demi diri sendiri lagi. Dan kalau kita lihat kehidupan para rasul, tidak pernah mereka itu mengumpulkan sesuatu di dunia untuk diri sendiri, saudara. Betul ya? Setuju ya? Nah, kalau saya mengutip lagi di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, itu adalah tulisan Rasul Paulus juga. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, saya bacakan untuk saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara lihat ya, pertanyaan yang sangat tegas. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya tentu kita peroleh dari Allah, karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Bagaimana dia bisa tinggal di dalam hidup kita kalau bentuknya bukan roh? Kalau dia bukan sebagai pribadi Roh Kudus, nggak mungkin dia bisa tinggal di dalam kita, saudara. Tapi sadarkah kita bahwa Rasul Paulus mengingatkan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa apa? Kamu bukan milik kamu sendiri. Ini cukup tegas bagi saya, saudara. Berarti Rasul Paulus merasa, ya kan, dirinya itu bukan hanya sekedar bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, tetapi dia bilang bukan milik dia sendiri lagi hidup ini, saudara. Saya tidak tahu saudara telah menjadi orang Kristen berapa lama. Saudara sudah percaya kepada Kristus sudah berapa lama. Karena setiap orang pasti ada masa lalu, saudara. Iya kan? Paulus sendiri pun punya masa lalu. Petrus pun punya masa lalu. Para rasul itu punya masa lalu. Dan masa lalu mereka itu tidak sempurna juga. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara pernah terpikir untuk meminta pada Tuhan, Tuhan aku ingin memperbaiki kesalahan di masa lalu, saudara tidak perlu lakukan. Mengapa? Karena setiap orang memang punya masa lalu. Ini kabar baik untuk saudara yang memiliki masa lalu yang menurut saudara kelam. Ya, minggu lalu saya mengajar di WIBI dan mengambil topik karakter dan integritas. Di situ kita juga membahas tentang kemarin, hari ini, dan besok. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, saudara.
Dan kalau kita ajak orang berkomunikasi soal masa lalu, saudara, biasanya orang akan suka membahas masa lalu dari sisi yang kelam. Kalau saudara diajak untuk bicara soal masa lalu, saudara akan bicara soal masa lalu yang senang atau kelam? Sedih atau gembira? Sedih. Mengapa? Karena itu lebih menjual, tanda petik lebih menjual. Kalau diomongin senang gitu kan, orang nggak suka dengar. Kenapa? Jangan-jangan habis senang ini lagi susah ini. Mau cerita susah sekarang kan. Dulu dia senang, sekarang kayaknya bakal cerita susah ini. Tapi kalau dulu sedih, wah ceritanya bisa sampai nangis. Dan biasanya saudara kalau ngomongin masa lalu yang kelam, ya itu biasa terpancing saudara. Kalau saya sudah mulai cerita masa lalu yang kelam, kawan-kawan yang lain kalau dikasih kesempatan, kurang kelam, dia tambahin lebih kelam lagi. Dosisnya harus ditambah saudara. Karena kalau dosisnya itu aja tidak menarik lagi, betul nggak? Ya, jadi makanya kita dengarlah kisah masa lalu orang yang sangat kelam, yang orang tuanya nggak sayang sama dia, yang orang tuanya bahkan jahat sekali. Saudara pernah dengar nggak orang tua yang hampir membunuh anaknya sendiri? Ya, unik sekali ya, makanya ikut sekolah Alkitab saudara. Ya. Di dalamnya banyak sekali kisah-kisah yang di luar nalar ya. Kadang-kadang kita berpikir, masa ada sih orang tua seperti itu? Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara sampai bingung, masa ada sih keluarga seperti itu? Maka puji Tuhan, saudara nggak punya keluarga seperti itu. Tapi di dunia ini ada keluarga seperti itu. Tapi apapun itu saudara, itu adalah masa lalu. Ya kan? Saudara silakan bersaksi bahwa dulu hidup saudara seperti itu. Setelah mengenal Kristus mengubahkan hidup saudara, silakan saudara. Tapi bagi saya, itu bukan sesuatu yang menarik lagi. Ya kan? Masa lalu kita itu bukan sesuatu yang menarik lagi. Paulus mengatakan apa yang dia anggap dulu berharga, sekarang dia anggap sampah waktu itu. Dalam konteks apa? Dalam konteks dia menjalankan kebenaran diri sendiri dengan melakukan hukum Taurat. Dia mengatakan dia menjalani itu dengan sempurna dan dia menganggap itu sangat berharga. Tapi begitu ketemu kasih karunia anugerah dari Tuhan Yesus, dia merasa itu semuanya tidak berguna, saudara. Begitu ekstrimnya dia melihat itu semua. Dan itu adalah masa lalu bagi dia. Dan dia sekarang menuju kepada panggilan surgawi, melupakan apa yang ada di belakang, betul enggak? Jadi saudara jangan ingat-ingat yang ada di belakang. Karena saya nggak tahu saudara berasal dari latar belakang seperti apa. Ya, yang saya tahu setiap kali bahas masa lalu, kawan kita cerita, kita akan bilang, kamu belum apa-apa, saya lebih parah. Dia tambah lagi dosisnya, ya kan? Nanti yang lain dengerin kita, dia tambah lagi dosisnya di atas kita supaya lebih seru, saudara. Hidup kita nggak perlu tanda petik seperti itu, tidak perlu saudara. Walaupun saya tahu saudara mengalami, saudara mungkin bilang, pastor kamu kan nggak tahu apa yang saya lalui. Tapi tidak tahukah kamu katanya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bayi Roh Kudus, ya kan? Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau kita bukan milik kita sendiri lagi, lantas siapa? Milik siapa kita? Milik siapa? Milik Allah, ya kan? Karena ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, di sini banyak orang berpikir kalau Tuhan membayar lunas itu semua dosa kita dan menebus kita, maka sekarang kita kan lahir baru, maka sekarang kan kita sudah punya identitas baru, maka sekarang kan kita nggak di bawah penghukuman lagi, maka sekarang hidup saya bebas. Betul, memang betul. Tapi kita merasa hidup ini begitu bebasnya sehingga tidak ada lagi yang bisa ngatur kita. Akhirnya kata kawan kita, dari paret yang satu sebelah sini kita jatuh ke paret sebelah sini. Akhirnya kita bablas, akhirnya kita males, akhirnya kita tidak berubah, akhirnya kita cuman bebas gitu aja. Merasa memiliki hidup ini karena Tuhan sudah berikan hidup yang baru. Tuhan sudah berikan hidup yang baru. Padahal dibilangnya kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Berarti kita memang bebas. Bebas dari diperbudak oleh dosa, kehidupan manusia lama. Tapi sekarang kita sudah milik, bukan kita juga saudara. Kita milik siapa? Milik Kristus, karena dia yang sudah bayar dan lunas.
Nah pertanyaan berikutnya, kalau milik Kristus itu kayak apa? Kayak apa saudara? Maka saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari 2 Petrus 1, kita baca mulai dari ayat 1-nya. Jadi sebenarnya saya pengen bahas ini, topik hari ini saya mau mengambil dari salam pembuka. Ya, agak unik sih, mengambil topik untuk khotbah di hari Minggu dari salam pembuka seorang rasul namanya Petrus. Hanya salam pembuka saja yang kita bahas hari ini. Oke, ayat 1, pasal 1 ayat 1, 2 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Oke, dari Simon Petrus katanya, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kenapa dia mengatakan dia hamba? Karena dia sudah dibeli dengan lunas. Bukan lagi budak atau hamba dari dosa, tapi hamba dari Yesus Kristus. Tapi bukan hanya hamba saudara, karena dia sudah lunas dibayar juga. Jadi ini senada dengan Rasul Paulus. Dia merasa kalau rasul itu luar biasanya adalah mereka menganggap hidup mereka memang bukan milik mereka sendiri saudara. Itu ciri-ciri rasul. Kalau saudara punya ciri-ciri demikian, maka selamat ya, selamat untuk Anda. Karena hidup Anda akan sangat efektif. Betul, sangat efektif. Saya akan buktikan hidup Petrus nanti ya kepada saudara. Hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada siapa? Simon Petrus memberikan salam. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Ya, oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Itu memperoleh iman oleh karena keadilan sebenarnya righteousness dalam bahasa Inggrisnya. Terjemahannya sebenarnya kebenaran. Bukan keadilan yang kayak hukuman ditegakkan, bukan ya. Tetapi memang hukum sudah ditegakkan sehingga kamu dinyatakan tidak bersalah lagi. Maka kebenaran. Ya. Jadi kebenarannya Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, ayat 2. Perhatikan saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bahasa Inggrisnya kasih karunia dan damai sejahtera. Oke, saya akan baca dari New King James. Grace and peace. Kasih karunia dan damai sejahtera. Grace and peace be multiplied to you. Be multiplied to you. Be multiplied itu apa? Kalau kita kan terjemahannya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Kalau bahasa Inggris, grace and peace be multiplied to you. Dilipat gandakan untukmu. Dilipat gandakan bagimu. Saya baru tahu kasih karunia dan damai sejahtera bisa dilipat gandakan. Saudara tahu virus, ini saya pakai contoh negatif. Virus di komputer atau virus Omicron, sama. Cara kerja virus itu, dia menyebar, berlipat ganda. Dia bisa memperbanyak diri, selnya bisa membelah dengan cepat, sehingga gampang menular gitu kan. Nah, kalau virus di komputer, sekali dia masuk dan aktif saudara, itu dia memecahkan diri, banyak file yang tiba-tiba muncul, akhirnya memenuhi semua hard disk, dan hard disk itu semua terisi full, nggak bisa lagi dipakai, rusak lah. Sebenarnya virus di komputer itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita reset, ya kan, kita reset artinya kita barui lagi normal, kita format ulang, lahir baru dia. Itu virus nggak ada, tinggal dipakai seperti laptop baru. Memang betul, gampang, laptop gampang. Karena virus itu pada dasarnya dia membelah diri, cepat sekali. Itu namanya lipat ganda, saudara. Contohnya sangat negatif, tapi bayangkan, kalau kasih karunia dan damai sejahtera itu lipat gandanya secepat itu saudara dalam hidupmu. Saudara mau nggak? Coba bayangkan. Berlipat ganda dengan cepat. Saudara gini, ketika ada satu hal yang membuat saudara, memicu saudara untuk tidak damai, ada kan? Atau saudara selalu damai saudara? Amin ya. Pak Arno saya yakin sih selalu damai dia. Kalau saya kadang-kadang ada situasi yang memicu saya untuk emosi sekali, gampang marah gitu kan. Tapi tidak segampang itu lagi. Makin hari makin tidak gampang memang memicu sampai ke tahap sana. Tetapi bayangkan suatu hari Anda tak tertahankan lagi emosi Anda. Kayaknya udah benar-benar mau meledakkan semua emosi Anda. Tiba-tiba
Saudara ingat ayat ini. Tiba-tiba, ya kan, kayak virus, damai sejahtera itu multiplied into to you. Dilipat gandakan sampai menyerangmu, sampai nggak pengen marah. Mau marah pun nggak bisa. Susah kali mau marah. Kenapa? Lebih banyak damai sejahteranya. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak saudara ngalamin itu? Soalnya tadi kalau saya tanya, yang sampai mau emosi, mau diledakkan, pernah nggak? Semua pasti bilang pernah. Tapi kalau yang kayak terlipat ganda, damai sejahtera, terlipat ganda, apapun situasi, kayaknya damai aja. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah juga, Pak. Walaupun situasinya sangat parah, Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau kasih tahu dari salam pembuka Simon Petrus, seorang rasul yang luar biasa. Itu terungkap satu rahasia. Rahasianya apa? Rahasianya ternyata kasih karunia dan damai sejahtera bisa dilipat gandakan kepada kita, ya kan? True, ya kan, kalau NIV ya, saya kasih NIV ya. Grace and peace be yours in abundance. Jadi kasih karunia dan anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera menjadi milikmu dengan limpahnya. Menjadi milikmu dengan limpahnya. Through the knowledge of God. Melalui apa? Melalui, kalau knowledge kan pengetahuan kan. Nah ini, dalam hal knowledge yang bahasa Inggris, saya lebih suka terjemahan Indonesia jadinya. Pengenalan akan Tuhan, ya kan? Through the knowledge of God. Sebenarnya knowledge juga nggak salah, nanti saya terangkan kenapa. Through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Ternyata kalau kita mengenal Tuhan dan Tuhan kita Yesus, itu kasih karunia dan damai sejahtera itu bisa berlipat ganda, saudara. Ternyata pengenalan kita akan Tuhan itu bisa melipat gandakan anugerah dan damai sejahtera. Saat saya menyadari hal ini, saya merasa, wah, ternyata selama ini banyak waktu yang terbuang percuma. Dengan segala situasi yang kita hadapi, dengan pikiran-pikiran negatif yang datang dalam pikiran kita, ketimbang kita mengenal Tuhan, kita malah mengenal masalah, saudara. Biasanya apa yang saudara cari kalau lagi sakit? Nah, obatnya cari di mana, Pak? Yakin, Bapak kemarin saya suruh antigennya males, Pak, ke rumah sakit. Bapak aja nggak suka ke rumah sakit kan? Iya, saya tahu, Pak. Ya, memang nggak ada yang suka, ya kan? Siapa orang seperti apa yang setiap hari harus masuk rumah sakit? Ya, pekerja rumah sakit, dokter. Orang pikir orang sakit malah setelah sembuh dia nggak datang lagi. Tapi dokter harus datang walaupun dia sehat ya, karena kerjanya di situ ya, saudara ya. Oke, tetapi ngapain bahas itu ya? Nah, jadi maksud saya adalah ketika kita sakit, biasanya kita akan cari persoalannya di mana, ya kan? Ciri-cirinya apa? Tanya kiri kanan, kamu pernah kayak gitu enggak? Kamu pernah enggak kayak gini? Kalau enggak pernah, enggak puas dia, saudara. Kalau kita enggak menemukan informasi yang pernah kayak gitu, search di Google, banyak kali yang pernah, saudara. Betul kan? Begitu kita ketemu yang pernah, nah ini mirip aku ini, gimana ceritanya? Rupanya dia nanya juga. Rupanya di Google banyak pertanyaan kayak kita. Dan jawabannya memang ada yang kasih jawaban, tapi kan bukan dokter. Katakanlah dokter yang kasih jawaban. Dokter juga nggak berani kasih jawaban, hanya sekedar melihat pertanyaan, ketik-ketik jawaban, nggak bisa. Dia harus cek darahmu dulu, dia harus memeriksa orangnya, ya kan? Karena nggak mungkin dia sembarangan kasih obat sebelum diagnosanya ditegakkan dengan benar, ada prosedurnya gitu loh. Kalau tidak sesuai prosedur dia nggak boleh kasih obat, ya kan? Tapi kasih pendapat boleh, Sakit kepala misalnya kan, sakit kepala sebelah kan disebut migrain, ya. Kalau dicari di Google itu bisa macam-macam, sampai kanker pun bisa, saudara. Namanya juga dokter belum lihat kamu, belum bisa simpulkan. Siapa tahu setelah dicek, oh kanker gitu. Masa cuma sekedar sakit kepala sebelah, sampai pikirannya sampai ke kanker. Ya kan? Nah itulah contoh kalau kita mengenal masalah.
Hari ini yang saya mau ajak kita semua, mengenal Tuhan kita, amin. Kalau mengenal Tuhan kita, yang dilipat gandakan bukan kekhawatiran, tetapi damai sejahtera. Kasih karunia, itu yang dilipat gandakan dalam hidup kita, saudara. Tapi kita, kalau baca kayak gini, pastor, kasih tahu kita step by step. Karena gini, kalau memang betul kayak gitu, kita mau cepat nih. Supaya nanti kayak tombol dia, pastor. Kalau misalnya pas ada serangan datang, pikiran negatif, tombolnya ditekan, langsung damai sejahteranya berlipat ganda. Ada turbo. Ada turbonya, begitu tekan turbonya berproduksi langsung, damai sejahteranya muncul berlipat ganda, akhirnya nggak stres lagi, cepat sekali. Ya kita pengen yang instan. Salah nggak yang instan itu? Saya beberapa waktu lalu kan saya sebutkan ada agama baru sekarang, instanisme. Semuanya harus instan, kalau nggak instan salah ya kan jadul ya. Anda ketinggalan zaman kalau Anda masih tidak bisa instan juga. Zaman sekarang ya kan harus instan, serba cepat ya. Semuanya serba cepat. Saudara tahu nggak serba cepat dengan serba lambat itu sama jeleknya. Jangan kira nanti lambat-lambat aja, sama jeleknya saudara. Kenapa? Karena yang males itu, yang lambat-lambat itu, dari mana kita tahu dia sebenarnya stabil di dalamnya? Tahu apa yang dia mau kerjakan, atau sebenarnya dia males, nggak mau ngerjain, santai aja lah, ya kan Yesus yang sudah bayar semua, santai aja. Nah itu juga jadi lambat semuanya, betul kan? Tidak mau mengenal Tuhan, nggak apa-apa lah, kan pastor bilang kebenaran kita bukan karena hasil usaha kita, memang pemberian kan, jadi nggak bisa kita paksakan juga pastor, ya sudah, itu jadi lambat semuanya. Kita memperlambat semuanya. Misalnya ada panggilan dalam hidup kita. Harusnya kita tinggal responi, ya Tuhan, oke lah ini utus aku supaya cepat kan. Nah, tapi kan kita nggak mau buru-buru. Tapi siapa yang tahu Anda tidak mau buru-buru karena mau memastikan itu dari Tuhan, atau Anda memang melambat-lambatkan waktu. Nggak ada yang tahu kan? Ya, nggak ada yang tahu saudara. Oleh sebab itu saudara, sebenarnya mau cepat, mau lambat, sebenarnya tergantung kerelaan kita juga, kerelaan kita. Karena nanti kita akan baca beberapa ayat yang terkesan berulang, saudara. Terkesan berulang. Saya juga lihat Rasul Paulus menuliskan hal-hal yang sama berulang-ulang kok. Nanti udah tulis kayak gini di sini, nanti dia ulangi lagi. Bahkan satu pasal pun dia bisa ulang 2-3 kali. Supaya itu artinya apa? Itu menunjukkan kita itu normal untuk diingatkan terus-menerus, saudara. Jadi jangan saudara berpikir, pastor khotbahnya itu lagi. Gereja ini ngomongnya itu-itu terus. Yang itu-itu terus saja saudara lupain. Apalagi tambah terus. Ya kan? Saya ngajar di WIBI 5 hari karakter dan integritas. Pelajaran hari pertama dan hari kedua, tiba-tiba masuk hari ketiga karena sudah jeda 4 hari. Begitu masuk hari ketiga, sebenarnya sudah libur 4 hari, nggak ketemuan. Mungkin saja sudah lupa. Tapi kalau ditanya kesannya bagus. Oh bagus sekali, bagus. Coba apa yang dipelajari? Apa ya? Lupa. Kemarin saya tanya murid-murid di sana, saya tanya, saudara masih ingat nggak luas segitiga? Gimana cara hitungnya? Pak Arnold? Jangan tanya yang pemenang Olimpiade lah, tanya Pak Arnold aja. Segitiga luasnya gimana cara hitungnya Pak? Rumusnya. Alas kali tinggi, luar biasa, tepuk tangan untuk. Nanti dapat sepeda ya Pak. Tapi segitiganya aja. Atau alasnya aja, tingginya nanti. Ya, mungkin Bapak bisa ingat karena memang itu teraplikasi dalam hidup. Kadang-kadang mungkin Bapak seringkali hitung-hitungan ya, mungkin ngajar anak segala macam ya. Kalau orang yang ikut-ikutan ngajar anaknya kayak guru juga di rumah ya oke, masih bisa ingat. Tapi kalau sampai kita nggak pakai, kita tahu ada rumusnya, tapi lupa. Kenapa? Jarang pakai, ya kan? Sinus, kosinus itu masih ingat Pak? Masih juga Pak, luar biasa Bapak. Nanti kalahkan Nike ya. Nah, bicara soal pengenalan Tuhan, pengenalan yang seperti apa saudara? Karena pengenalan akan Tuhan ini yang katanya melipat gandakan kasih karunia dan damai sejahtera.
Dalam bahasa Yunani disebut epignosis. Epignosis. Itu mengenal benar-benar full, ya. Kita baca di 1 Korintus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 12. Bicara soal kasih sebenarnya waktu itu Paulus, ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Jadi kasih ini tidak berakhir ya saudara ya. Nubuat akan berakhir, apalagi yang berakhir bahasa roh akan berhenti, apalagi pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan yang apa? Ini pengetahuan yang ya kayak tadi, segitiga luasnya gitu ya kan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Berarti aku kanak-kanak, aku berkata-kata. Apalagi, aku merasa, aku berpikir. Nah, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, sekarang samar-samar ya. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Kata mengenal yang barisan bawah ini beda sama pengetahuan yang di atas. Mengenal di bawah ini epignosis, bahasa yang kata-kata yang sama dengan yang dipakai di 2 Petrus tadi. Jadi mengenal dengan sempurna itu kayak apa? Mengenal sepenuhnya, saudara. Mengenal luar dalam, bukan pengetahuan tok. Bukan pengetahuan tok. Jadi gini, kalau kita masih sistem menghafal, luas itu masih kita sistem menghafal, itu namanya pengetahuan. Kita harus mengingatnya. Tapi kalau mengenal, mungkin ngelihat saja ya. Ngelihat saja, langsung tahu ya luasnya berapa. Saya rasa itu canggih sekali ketika tidak rumusnya itu tidak harus dihafal. Ketika rumus tidak perlu dihafal itu bukan pengetahuan lagi, tapi sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kita melihat saja sudah tahu. Paham nggak, saudara? Karena matematika agak sulit saya pakai contoh. Tapi oke lah kita pakai contoh matematika. Kita ingat, kita hafal, kita pakai, nah itu adalah pengetahuan. Tapi kalau kita menyatu dengan mengenal kenapa harus alas kali tinggi, nanti ketemu ruangan-ruangan yang bukan segitiga pun kita tahu kok prinsipnya. Kita tahu kok semua jenis bentuknya. Kita tahu cara hitungnya. Kenapa? Karena kita mengenal yang namanya geometri dengan penuh. Rancang bangun dengan penuh. Makanya beda sekali otak seorang arsitek dengan otak kita. Kalau saya dikasih satu ruangan, ruangannya cuma petak kayak gini, mungkin saya bingung ya mau susun, mungkin formasi seperti ini sudah cukup bagus bagi saya. Tapi seorang arsitek melihat ini belum apa-apa. Paham ya saudara? Mereka saking mengertinya soal bangunan ya kan. Mereka sudah tahu sebenarnya kalau ruangan kayak gini cocoknya mainkan ini harus letak di sini, ini harus letak di sana. Karena memang itu bagian dari hidup dia. Nah seperti itulah ketika kita mengenal Tuhan. Tapi bisa nggak kita mengenal muka bertemu muka dan dengan sempurna? Bisa, tapi nggak mungkin sekarang, saudara. Mengapa? Ya itu tadi, kita pun masih ada batasan. Sampai Rasul sebelum dia meninggal dunia, ketemu Tuhan langsung, saudara. Pengenalan dia pun masih ada batas manusianya. Karena dia masih merasa, walaupun dia tahu, aku ini sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, sekarang aku tidak berhak untuk hidupku sendiri. Dia tahu, tapi dia bilang apa? Aku manusia celaka. Bukan yang aku harus lakukan yang aku lakukan. Bahkan yang tidak harusnya aku lakukan, itu yang aku lakukan. Dia tetap ada potensi untuk tetap masih melakukan kesalahan, saudara. Jadi kita kayak melihat di cermin, walaupun melihatnya dengan tidak sempurna, tapi kita proses mengenal. Mengapa tadi dikatakan, grace and peace be multiplied to you through the knowledge of God. Lewat atau melalui pengenalan akan Tuhan. Berarti mengenal Tuhan ini semacam ada proses ya saudara. Prosesnya berapa lama? Bisa instan nggak Pak? Prosesnya seumur hidupmu. Iya,
seumur hidupmu. Tapi pastor, kok ada orang yang lebih paham ya dibanding kita? Iya, karena dia memang menghabiskan waktu banyak untuk belajar itu. Dia masuk ke dalam firman. Seperti orang mempelajari matematika, mempelajari ruang dan bangun, ya kan? Dia dedikasikan hidupnya untuk itu. Maka dia bertumbuh pesat di bidang itu. Saudara bagaimana? Apakah saudara bertumbuh pesat dalam pengenalan akan Tuhan? Ini sangat pribadi sifatnya. Sangat-sangat pribadi. Sia-sia ketika kita mencoba meniru apa yang kawan kita lakukan. Walaupun mereka adalah anak Tuhan juga. Oh, pastor melakukan ini, aku juga pengenlah lakukan kayak yang dia lakukan. Oh, pastor baca 2 jam sehari, aku ikut juga lah baca 2 jam sehari. Kalau kita ikut ikut perbuatannya, enggak ikut hatinya, ya percuma. Karena mengenal itu bukan soal berapa jam Anda menghabiskan waktu bersama dia. Gini saudara, saya pernah ngomong begini sama orang di kantor saya. Saya bilang kalau saya masuk kantor jam 9 pagi, ya kan? Jam 9 pagi saya masuk, sampai jam 5 saya pulang. Jam 9 pagi saya masuk, jam 8 saya udah harus keluar dari rumah. Pagi ya. Saudara bayangkan, jam 8 saya bye-bye sama istri. Berangkat ke kantor, jam 5 saya pulang dari kantor, sampai rumah paling jam 6, jam 7. Kira-kira jam berapa saya tidur? Oke, jam 12 malam lah. Jam 7, jam 6 saya jumpa istri, jam 12 saya tidur, 6 jam. Bangun jam 6, jam 8 berangkat lagi, 8 jam. Sama saya habisin waktu dengan orang kantor. Secara durasi. Tapi lebih kenal mana, istri atau orang kantor? Tetap, Walaupun durasinya mungkin lebih panjang di kantor. Kalau lembur, oke, orang kantor. Berarti apa? Berarti siapa kita itu jauh menentukan seberapa dalam kita mengenal mereka. Betul kan? Tapi kalau sesama teman ya beda. Misalnya kalau bukan istri ya, tapi teman. Tentu saya lebih ngerti orang ini kalau saya udah bergaul lebih lama. Betul, durasi penting, panjangnya kita mengenal seseorang penting, pasti ada bedanya dengan orang yang baru kenal. Ya kan? Tapi kualitasnya loh. Kualitasnya itu lebih penting lagi gitu. Nah, proses mengenal itu kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang sudah mengenal Tuhan lebih penuh dibanding kita, misalnya. Nggak bisa. Tapi akan tercermin dari kestabilan dia dalam hidupnya. Kalau saya lihat soal kasih karunia dan damai sejahtera ini, apakah itu kelihatan berlimpah atau sangat kekurangan? Sangat tanda petik miskin sekali dalam hal damai sejahtera. Dikit saja memicu, dia udah emosi. Dikit saja dipicu, dia udah gelagapan, udah kayak mau kiamat gitu. Dipicu sedikit saja kemarahannya, dia udah benar-benar pengen lampiaskan sejadi-jadinya. Artinya tidak ada damai sejahtera sama sekali. Tapi dia di gereja juga, datang juga setiap minggu. Mengapa bisa begitu? Tapi kan sudah sekian tahun jadi orang Kristen. Durasinya sudah cukup panjang nih, ya kan? Paulus mengatakan dari sudut waktu kamu harusnya udah dewasa gitu, ya kan? Tapi belum tentu. Mengapa? Karena nggak ada yang benar-benar tahu pada saat saudara duduk seperti hari ini. Duduk, dengar, benar-benar dengar atau ya sudah namanya hari Minggu memang inilah kegiatan kita. Kalau enggak mau kemana lagi? Ke Brastagi, macet. Kesini aja nggak macet ya, ya kan? Nah, ada yang seperti itu atau memang Anda memang orangnya suka ya ketemu orang. Oh, family ini, family. Sekedar family, kita happy ketemuan. Bagus, puji Tuhan, tapi soal mengenal Tuhan itu sangat pribadi, Saudara. Sangat private. Kalau bahasa yang kita ajarkan kemarin, kehidupan privat kita itu. Enggak ada yang tahu, Saudara. Enggak ada yang tahu. Ya. Dan epignosis atau pengenalan akan Tuhan itu yang sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, Saudara. Bukan hanya tahu Yesus adalah Tuhan, ya sudah. Setuju? Setuju. Cuman segitu. Tapi kita nggak mengerti, menyelami hatinya. Kenapa Tuhan sampai rela menyerahkan nyawanya? Kenapa Bapa mau gitu loh. Sampai anaknya yang tunggal, yang dia begitu kasihi, harus dia
berpalingkan wajah ketika di atas kayu salib. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Kalau kita mengerti itu semua, kita pasti nggak sia-siakan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dia seperti berhutang sama semua orang. Makanya dia harus menginjil, saudara. Dia merasa sangat berhutang, dia menginjil. Pokoknya habiskan seluruh nyawanya pun masih rasa kurang, saudara. Kok bisa sampai segitunya berubah dari penganiaya jemaat? Kok bisa sampai segitunya? Kemudian Petrus juga seorang yang benar-benar bagi saya sangat luar biasa perubahannya. Kalau Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Petrus ketika menerima Roh Kudus, itu full potensinya keluar. Full sekali. Bagi saya, Petrus tidak berbohong kalau dia pernah berkata kepada Yesus, walaupun aku bersedia mati bersamamu. Ya kan? Aku tidak akan meninggalkan kamu gitu loh. Semua orang imannya tergoncang, aku enggak gitu kan. Kalau kamu mati, aku ikutan bersamamu mati gitu kan. Itu kan emosional kan, kita ketawa, ya kan. Tapi sebenarnya dia enggak bohong ketika dia udah terima Roh Kudus. Karena dia memang mati bersama Kristus. Bahkan disalibkan terbalik karena dia bilang dia tidak layak seperti Tuhan matinya. Dari yang menyangkal Yesus, takut ikut-ikut disiksa, sampai berani mati disalibkan terbalik, lebih tragis dari Yesus. Kok bisa sampai segitunya dia berbalik, saudara? Saya yakin dan percaya pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu kan dia yang kasih salam pembuka itu tadi. Itu yang membuat dia selalu ada damai sejahtera. Sekalipun dia harus berakhir di atas kayu salib juga. Walaupun itu dia permintaan dia terbalik. Mana mungkin orang yang hatinya nggak damai minta disalib terbalik. Kalau dia nggak punya damai sejahtera, nggak mungkin dia bisa meminta kepada kaisar bahwa kalau memang aku harus mati, oke, aku punya permintaan, salibkan aku dengan terbalik. Karena aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Kok bisa sampai segitunya, saudara? Dan ingat, saudara, Petrus itu bagi orang Katolik itu adalah paus pertama. Itu adalah bapak gereja. Tidak ada gereja kalau tidak ada Petrus. Saudara setuju? Berarti ini adalah legacy dari Petrus. Legacy, warisannya Petrus sampai tahun ini. Sudah 1000 tahun lebih, 2000 tahun. Ya kan? Apa yang disampaikan Petrus itu menjadi dasar gereja. Bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena di sanalah, di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan gerejaku. Sampai mereka percaya bahwa kunci alam maut ada di Petrus, pintu gerbang surga itu, Petrus ada di depan, Saint Peter's Gate, gerbangnya Petrus. Seolah-olah nanti Petrus lah di sana berdiri, halo silakan masuk, seolah-olah kayak gitu ya saudara ya. Tapi bagi saya itu kiasan, saudara. Tapi bagi saya, Petrus betul telah meletakkan dasar gereja. Tanpa ada Petrus, saudara, walaupun waktu Petrus ngomong gitu, di ayat berikutnya Yesus sudah hardik dia, enyala engkau iblis. Karena apa? Karena Petrus enggak rela waktu Yesus mengatakan dia akan diserahkan, nanti 3 hari kemudian bangkit. Petrus enggak rela, sekali-kali itu tidak akan terjadi Tuhan. Kan begitu, enyala engkau iblis, padahal baru saja ngomong, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Baru beda berapa ayat sudah dibilang iblis, enyala engkau iblis. Ya kan? Selabil itu, orang yang selabil itu, saudara, sangat labil, akhirnya sangat stabil. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi hidupnya oleh pengenalan akan Tuhan dan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya kalau Petrus, orang yang sangat labil, bisa mengalami perubahan 180 derajat. Saudara juga pasti bisa. Amin. Ya kan, kita di tempat yang sama, kita di atas tanah yang sama, berdiri di dasar yang sama. Saya ajak saudara kita buka sama-sama di Yohanes 15 mengenai akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 mulai ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar. Ini kata Yesus ya. Dan Bapakulah pengusahanya. Ini ini bagian yang saya bilang kita ulang. Saya yakin saudara sudah sering baca ini. Coba kita ulang ya, kita lihat, kita ulangi lagi, kita baca lagi apa yang baru hari ini, apa yang fresh dari Tuhan hari ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah,
dipotongnya. Saudara lihat ya, yang tidak berbuah, dipotongnya. Sadis ya. Hati-hati ya saudara, kalau saudara nggak berbuah, dipotongnya. Nanti saya selesaikan ini. Ya, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, nah kita fokus ke yang berbuah dulu. Kalau yang berbuah, dibersihkannya. Supaya apa? Ya lebih banyak berbuah. Ya, jadi kalau saudara merasa ada loh saudara berbuah, tapi nampaknya tidak banyak kan buahnya, enggak apa-apa. Izinkan Tuhan, Yesus membersihkan. Setelah dibersihkan kita bisa lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi caranya membersihkan adalah firman yang telah kukatakan kepadamu. Oke? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oke. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tadi kan lebih banyak, jadi tadi berbuah lebih banyak. Yang terakhir ini, yang terakhir berbuah banyak. Lebih banyak, berbuah banyak. Kalau bahasa Inggrisnya berbuah, ya kan, bear fruit kan, bear more fruit, bear much fruit, ya. Banyak sekali buahnya ya. Kemudian sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dari dalam api. Saudara, kalau kita balik ke ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, saudara. Itu ternyata bahasa aslinya airo kan, saudara udah pernah tahu. Kalau di sekolah Alkitab atau di AGF kita pernah bahas. Ternyata pokok anggur itu seperti letter T, dan ranting yang menjuntai ke bawah, menyentuh tanah, itu udah nggak mungkin berbuah. Jadi katanya kalau setiap ranting padaku yang tidak berbuah, karena dia sudah menyentuh tanah, itu bukan dipotong saudara, bukan dipotong, diangkat, airo, diangkat, dibalikin lagi ke batang itu ya, yang sudah dibuat letter T itu. Itu Pastor Paul pernah mengatakan bahwa itu kan ibaratnya ketika kita tidak berbuah sama sekali, bukan kita dibuang, tapi kita diangkat kembali ke atas kayu salib. Diingatkan kembali siapa kita di dalam Kristus. Ketika kita diingatkan kembali siapa Kristus, maka kita masih bisa berbuah, saudara. Masih bisa berbuah. Dan ternyata proses kita menghasilkan buah, nggak bisa kita paksakan instan seperti yang kita mau, atau kita melambat-lambatkan diri. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita tetap tinggal dalam Kristus, hukumnya adalah kalau kita tetap tinggal di dalam Dia, ya sudah pasti berbuah. Setuju nggak? Kalau misalkan kita nggak berbuah sama sekali, saudara, saya mau nanya, kamu di dalam Kristus atau enggak? Karena itu hal normal, saudara. Hal yang normal ketika kita mulai berubah, mulai menghasilkan buah. Itu adalah hal normal bagi orang yang tinggal di dalam Kristus. Hal yang normal. Ketika saudara merasa tidak berbuah, saudara merasa seperti susah sekali, saran saya, mari kita kembali ke salib. Kita kembali ke salib, saudara. Mengapa? Mungkin saudara perlu mendengarkan Injil lagi, saudara. Mungkin kita bahas kejauhan sekarang. Kalau saudara merasa stagnan dalam hidupmu, mari kita balik ke salib saja. Bagi saya, ketika kita melupakan salib, saudara, mungkin kita sudah terlalu dalam sampai bahkan sekolah Alkitab pun. Itu sia-sia. Makin stres kita. Makin banyak tahu, tapi nggak kenal Tuhan itu siapa. Tahu banyak. Taunya banyak, tapi nggak kenal. Saudara, nggak mungkin saudara lebih kenal saya ketimbang anak saya. Pasti. Itu sebabnya Tuhan ingin mengangkat kita jadi anak. Karena kalau bicara anak dan orang tua, itu gampang memahami, gampang mengenal, ketimbang kita hanya sekedar berteman. Kalau saudara pengen tahu soal saya, mungkin saudara cari di YouTube, di Google, cari di biodatanya, lihat di postingan. Oke, saudara mungkin dapat gambaran, tapi itu pengetahuan, bukan pengenalan. Paham ya? Kalau saudara tidak bergaul sendiri ketika menjadi anggota keluarga saya,
maka saudara nggak pernah benar-benar kenal. Kalau saudara tidak tinggal dalam Kristus, kalau dalam konteks pokok anggur, maka saudara tidak mungkin berbuah memang. Memang tidak mungkin berbuah. Jadi pertanyaan saya, apa untungnya kalau kita hanya sekedar percaya Yesus, tapi tidak mau tinggal di dalam Dia? Saya tahu kok Yesus itu pernah ada. Lantas, saudara, apa bedanya dengan agama lain? Agama lain juga tahu kok Yesus pernah ada. Cuman kan soal dia tinggal dalam Kristus atau enggak, masing-masing kan? Dan saya nggak bisa nilai saudara, itu kehidupan privat saudara. Jadi sangat sulit ketika kita ketemu orang yang mungkin berdiskusi dengan kita, pastor, hidupku kok kayak gitu-gitu aja, stagnan. Kalau hari ini saudara mendengar kayak gitu, saya mau bilang itu kehidupan privat saudara. Kehidupan privat yang hanya ada saudara dan Tuhan di sana. Saudara kalau mengenal Dia, tidak mungkin hidupmu stagnan. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi saya nggak bisa menghakimi. Saya nggak tahu soalnya. Itu kehidupan privat saudara. Mungkin kalau bicara kehidupan privat yang sangat pribadi seperti itu, sampai-sampai mungkin anak saya harus punya kehidupan privatnya dengan Tuhan. Saya sebagai orang tua yang sangat sayang sama dia pun nggak bisa mewakili dia. Nggak bisa saya wakilkan anak saya. Tuhan, biarlah pengenalan akan Engkau untuk anakku ini, biar aku saja yang jalani atas namanya. Nggak bisa. Nggak bisa saudara. Betul ya? Nggak bisa. Saudara bisa berkorban untuk dia, tapi kehidupan privat dia nggak bisa digantikan. Karena dia juga seorang pribadi. Saudara juga seorang pribadi. Pastor pun seorang pribadi. Apalagi yang pengerja, yang melayani semua adalah pribadi. Beruntungnya di AGF kita tidak pernah saling menuntut. Betul ya saudara? Nggak ada yang diantara kita yang saling menuntut. Harusnya kamu harus begitulah kan, kamu udah pelayan. Ini nggak ada kan. Tapi kita semuanya menyadari sebagai seorang pribadi yang tinggal dalam Kristus, yang ngerti bahwa kita bukan menjalani hidup untuk diri sendiri lagi, yang tidak merasakan bahwasanya hidupnya adalah dia sendiri lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti kata Paulus. Kalau kita sama seperti Paulus, maka tidak ada yang kita perlu khawatirkan. Pertumbuhan gereja pasti menjadi natural. Tidak ada yang dibuat-buat. Tidak perlu lagi kita kayak memberikan iming-iming kan. Saudara, pelayananlah saudara. Karena kalau saudara pelayanan, hidup saudara entah gimana akan berubah, diberkati. Saudara teriming-iming. Oke lah, saya maulah melayani. Ya kan? Nah, begitu sudah masuk dalam pelayanan 1 bulan, 2 bulan, pasti mulai nuntut. Pastor bilang dulu kan, kalau kita ada masalah, jangan fokus ke masalah. Ya kan, fokus ke Tuhan. Jadi saya pelayanan lah. Nah sekarang udah 2 bulan, 3 bulan, masalahku nggak selesai-selesai pastor. Makin berat pun. Terus pastornya, rohani juga. Ya memang begitu ikut Tuhan. Ya kan, pikul salib. Ya kan, akhirnya pikul salib. Percaya juga, ya kan, percaya. Terakhir kita nggak mengenal Tuhan. Kita bukan mengenal Tuhan. Buktinya apa? Buktinya damai sejahtera nggak berlipat ganda. Makin stres. Pelayanan makin stres, makin stres. Ternyata bagi saya ya, kalau kita tinggal dalam Kristus, Kristus itu membersihkan kita lewat firman. Kalau gitu, kenapa kita nggak izinkan firman itu berbicara sama kita? Saya menghimbau kita semua memiliki satu gaya hidup. Menganggap firman Tuhan itu adalah makanan kita yang sebenarnya. Makanan kita yang sejati. Bukan makanan yang masuk ke mulut kita itu adalah makanan, itu untuk perut. Kapanpun Tuhan panggil kita, selesai saudara, nggak bisa makan lagi saudara. Tetapi firman Tuhan, itu adalah proses kita mengenal Tuhan. Firman Tuhan yang kita ambil, kita renungkan, itu seperti proses kita itu mengenal Tuhan sampai kita mati. Nanti waktu kita ketemu Yesus, muka bertemu muka, itu semua yang kita pahami, itu pemahamannya full. Mengenal dengan penuh. Kalau sudah ketemu muka dengan muka. Langsung paham aja gitu. Nggak usah lagi bahas, kamu ingat 2 Petrus, nggak usah. Bahas itu pun sudah paham. Kamu ingat di 2 Korintus, lupakan itu semua, saudara sudah paham. Kasih tidak berkesudahan dan seterusnya. Kalau saya mau bersaksi bisa juga. Bukan nggak bisa. Ketika kita frustrasi dengan bisnis dan usaha,
tapi juga tetap ada beban di dalam pelayanan, di AGF misalnya. Ini saya coba menyaksikan tapi nggak usah ditiru sebagai pengalaman, nggak usah karena itu pengalaman saya. Hanya saya melihat, saya mendefinisikan untuk hidup saya dan keluarga saya. Pokoknya kalau kita ada masalah atau apapun, kita harus paham, itu memang akan terus terjadi saudara, nggak akan ada habisnya itu. Tapi kita nggak akan campur adukkan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Justru kita tetap menikmati firman Tuhan, kita izinkan firman Tuhan berbicara terus. Ya kalau saya harus ngajar di WIBI ya saya ngajar, harus khotbah di AGF ya khotbah, pelayanan ya pelayanan, puji Tuhan yang menyembah gitu kan. Nikmati itu semua saudara, nikmati itu semua. Saya melihat itu situasi sebenarnya ya. Jadi situasi bukan berubah karena saya begini. Paham ya? Jangan salah paham, nanti jadi formula. Tapi maksud saya, kita tetap menjalankan proses pengenalan akan Tuhan. Tapi karena kita punya damai sejahtera, karena kita mengkonsumsi firman, karena kita menikmati damai sejahtera itu, waktu kita balik menghadapi masalah, kayaknya masalah itu tidak sulit ternyata. Ternyata membalikkan situasi itu bukan perkara yang sulit bagi Tuhan. Justru jauh lebih sulit mengubah kita karena butuh kerelaan. Kita dibutuhkan kerelaan. Berulang kali saya bilang, Tuhan tidak mungkin merasuki kita sampai kita nggak bisa kontrol diri dan kita jadi orang baik. Nggak mungkin. Tapi kita diminta untuk membaharui budi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita makan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, mengubah pola pikir kita, dan akhirnya kita berubah, karakter kita berubah, pola pikir kita berubah. Waktu kita berubah, situasi gampang sekali saudara. Jadi membalikkan situasi sia-sia kalau kita nggak berubah. Karena nanti akan situasi berikutnya, dan kita tetap akan bersungut-sungut kan. Karena memang kayak gitu karakternya, nggak ada perubahan. Tapi kalau kita sudah berubah, ini situasi mau datang, kita udah tahu kok polanya. Ini nanti saya akan lihat bagaimana Tuhan membalikkan menjadi satu kebaikan. Kan kita percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Kita tahu ada ayat itu. Ayat mana? Roma, ya kan? Jangan hafal lah, pokoknya tahu aja ya. Pokoknya tahu aja ada firman itu kan. Nah, kita udah tahu nanti akan berubah. Nah, kita punya damai sejahtera, kita tahu siapa Tuhan kita, dan kita kenal dia. Tuhanku yang membela ini semua. Saya lihat ini semua milik Tuhan. Saya lihat, ini semua milik Tuhan. Saya akan lihat Tuhan yang mengubah itu semua. Kan begitu, karena damai sejahtera sudah ada. Kita akan lihat gimana Tuhan akan membalikkan ini menjadi kebaikan. All will turn to be good. Nah, kemarin anak saya sudah pesan saya untuk beli tiket bulan 6. Tiba-tiba di Taiwan sana ada perubahan situasi. Tiba-tiba penularan meningkat. Akhirnya disuruh bisa online. Akhirnya mereka bilang, kalau murid dari luar negeri, boleh pulang dong. Karena kan online, boleh. Jadi bisa lebih cepat, padahal saya sudah booking tiket. Tapi bagi saya, nggak apa-apa. Kan makin bagus, saya lebih cepat lagi ketemu putri saya gitu ya. Padahal penularan meningkat, tapi saya dapat ketemu putri saya lebih cepat. Jadi semuanya bagi saya, oke, kita akan setuju belakangan ini 1 minggu yang terakhir ini di grup family kami, Iskandar Wijaya Family, ada slogan baru kan, all will turn to be good, ya kan? Semua akan berubah menjadi baik. Semua akan berubah menjadi baik gitu loh. Pertanyaannya, kita ikut enggak suasana itu? Atau oke lah, kita percaya. Oke, ini nyebelin, oke ini mengeselin ya kan. Soalnya saya juga baru semalam itu saya kesel sekali karena ada tukang yang janji mau datang ke rumah saya untuk kerja membetulin plafon. Dan memang dia nggak datang, nggak kasih kabar, saya marah saudara. Jadi kenapa saya sampai marah? Karena bagi saya siapin waktu seharian supaya nggak kemana-mana biar bisa beres. Nggak datang, nggak kasih kabar gitu loh. Apakah pastor boleh marah? Yang ini harus marah, saudara. Yang ini harus marah. Iya kan? Buah-buah roh kan. Tapi terakhir malamnya saya telepon, enggak berani ngangkat loh saudara. Saya tegur, telepon pertama dia angkat, saya tegur.
Telepon kedua sampai 15 nggak diangkatnya. Terus saya badminton. Pulangnya saya telepon lagi, udah diangkat. Saya bilang, Pak, udahlah, minggu depan juga saya udah nggak bisa. Minggu depannya lagi, oh iya Pak, oke Pak, ya nggak ada minta maaf, nggak ada apa-apa. Kenapa? Buah-buah roh ya Pak ya. Pokoknya saya sudah kelar ya, saya sudah bicara sama dia, udah nggak usah dikerjakan dulu, nanti udah habis lebaran aja. Biasa lebaran kita lebaran ya. Habis lebaran lah kita ya. Jadi nanti habis itu baru ya. Oh iya Pak. Berarti kan udah nggak marah-marah. Saya juga udah nggak marah-marah juga. Udah selesai semua. Saya lihat istri saya senyum-senyum lah, udahlah. Hari itu kesel sekali, semalam baru lewat. Besok saya mau khotbah, hari ini saya harus khotbah. Dan khotbahnya adalah kasih karunia dan damai sejahtera dilipat gandakan ya. Tapi bagi saya malam itu ya saya merasa damai sejahtera sih, udah selesai semua gitu kan. Dan kembali lagi, all will turn to be good. Semuanya bisa berubah menjadi lebih baik. Pertanyaannya, memang lebih sulit mengubah keadaan atau mengubah diri kita? Diri kita sulit karena kita seringkali nggak rela. Dan Tuhan kita bukanlah Tuhan yang merasuki kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus? Betul, Roh Kudus tinggal, betul. Tapi Roh Kudus tidak akan memaksamu. Kalau Roh Kudus main paksa saudara, dia bukan Tuhan lagi saudara. Dia tidak menunjukkan karakternya sebagai Tuhan. Makanya saya nggak suka orang yang ngeroh ya, paham ya, ngeroh. Aku mendengar ini, aku mendengar itu, tapi nggak ada yang sesuai firman. Aku mendengar, aku berdapat penglihatan ini, penglihatan itu, nggak ada yang sesuai firman, dan dia gampang kesel orangnya, gampang marah orangnya gitu kan. Dan bagi saya seolah-olah dia nggak bisa kontrol. Saya nggak bisa kontrol waktu itu saudara, dia jelaskan bahwa dia rohani. Dia sangat rohani, ya. Dia punya kehidupan rohani yang berbeda dengan kamu. Dia lebih tinggi levelnya karena dia sensitif dengan roh-roh yang ada. Dia buat seolah-olah Roh Kudus itu bertindak, dia nggak bisa kontrol diri. Berarti itu bohong. Kalau Tuhan cara kerjanya adalah memaksamu melakukan sesuatu. Saya yakin dan percaya waktu Adam mau makan pohon itu dirasukinya langsung Adam. Mundur-mundur Adam, mundur-mundur, nggak jadi makan. Tapi Tuhan gak lakukan itu. Kenapa? Sekali Tuhan bilang dia ciptakan Adam segambar dan serupa dengan dia, selamanya seperti itu dibuatnya. Gak mungkin dia cabut lagi, udah mau dimakannya, cabutlah keserupaannya. Gak bisa. Tapi dia bisa merusak keserupaan dengan Tuhan, dia rusak sendiri. Tuhan gak pernah merusaknya. Dia rusak sendiri. Sekalipun udah dirusak, Tuhan sudah buat jalannya. Iya kan? Dia sendiri yang jadi manusia itu, amin. Oke, jadi sekarang saya mau mengatakan bahwa hal yang sangat normal bagi orang yang tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam dia, hal yang sangat normal untuk dia berbuah, saudara. Hal yang sangat normal. Justru suruh dia marah terus susah, paham ya? Tersiksa sekali. Kemarin karakter dan integritas saya bilang, kan ada karakter pemarah, pemabuk, pendusta segala macam. Itu adalah contoh pemarah deh. Kalau dia pemarah, kalau itu karakternya, apa bedanya dengan pastor nggak bisa marah? Bisa. Tapi kalau karakter kita bukan pemarah, kita disuruh marah itu energinya habisnya banyak loh saudara. Tapi kalau memang dia pemarah, disuruh jangan marahlah, energinya banyak tersedot. Karena bagi dia marah itu alamiah, nggak usah pakai tenaga pun sudah marah. Ngelihat orang saja sudah marah, wajah pemarahnya udah ada di sana. Nggak pakai energi, effortlessly untuk marah. Tapi kalau kita yang benar-benar dalam Tuhan, ya kan, tinggal dalam Kristus gitu kan, suruh kita marah, itu energinya habis banyak sekali, susah saudara ya. Susah sekali karena bukan bagian kita kan. Itu bukan ciri khas atau karakter dari manusia baru. Makanya di dalam pelajaran yang saya ajar juga, ya kan, sebenarnya itu semua pilihan. Sebenarnya gini, kita sudah tahu kok, harusnya nggak usah marah deh, misalnya ya. Itu kan pilihan, mau marah atau enggak nih. Mau marah bisa, enggak marah pun bisa. Gitu loh. Jadi next time, saya akan marah, tapi saya enggak
nggak kesel. Cih, tetap aja kita marah tapi jangan kesel. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Kasih tahu aja, yang saya nggak suka ini. Kenapa saya marah? Karena begini. Kalau tadi kamu kasih kabar, saya nggak marah, kan gitu. Bisa kita buat kayak gitu. Jadi kita nggak usah kesel. Marah aja, jangan kesel. Oke? Nanti saya akan marah tanpa kesel, saudara. Nanti kita tes. Tapi benar ya, itu bukan ciri khas kita lagi, saudara. Saudara akan tersiksa melakukan itu. Kalau saudara bilang dosa, sebenarnya mau dibilang enak, dunia bilang enak. Kita bilang nggak enak, kita munafik. Tapi betul memang nggak enak lagi. Itu yang normal, saudara. Tapi jadi kalau saudara adalah orang yang tinggal dalam Kristus, Kristus dalam kamu, melihat dosa masih sangat suka, nanti ketemu saya. Saya akan marah tanpa kesel. Ya kan? Bagi saudara itu sangat normal, saya mau kasih tahu, sangat tidak normal. Justru bagi kita yang tinggal dalam Kristus itu, yang normal adalah kesukaannya adalah firman Tuhan. Yang kesukaannya memberitakan Injil, mengucapkan berkat, memberkati orang, memberi bukan meminta, ya kan, melakukan hal-hal dengan bertanggung jawab. Yang akhirnya orang bisa melihat, wah kawan ini kok beda ya, sekarang kok berubah dia, kok total kali, berubah kali gitu loh. Sampai dia bingung, apa salah makan obat? Justru makan obat yang benar, makanya bisa begitu. Ya kan, kalau salah makan obat makin parah saudara ya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Sekian saja firman Tuhan, saya percaya, saya yakin sekali saudara sudah berubah. Saudara tahu dan ingat bahwa apabila kita mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu yang membuat kasih karunia dan damai sejahtera itu dilipat gandakan. Melimpah bagi kita, tersedia bagi kita. Bukan karena kita mencari step 1, step 2, step 3, bukan, tetapi karena kita mengenal Tuhan kita siapa. Kenapa dia harus melakukan ini? Karena itu adalah karakter dia. Karena kesukaan Tuhan adalah seperti ini, seperti itu. Dan kita kenal siapa dia. Dan dia adalah Bapa kita. Maka saya percaya, mulai saat kita paham itu, mulai saat kita menerima itu sebagai sebuah kebenaran, kita meyakini itu semua dan kita pegang itu, maka kehidupan saudara berubah dengan natural. Bukan dipaksakan, bukan sesuatu yang harus diingat-ingatkan lagi, karena itu sudah bagian dari hidup saudara dan saya. Amin.